Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam sesi lanjutan bagaimana menjadi mitra usaha yang jago jualan. Sebelumnya saya sedikit bercerita ya bahwa untuk menjadi mitra usaha kita harus punya modal terlebih dahulu. Tidak banyak, tiga modal yang perlu kita miliki, yaitu pertama modal impian, ya, kedua modal PD jualan, kemudian juga modal memiliki kemampuan menjual. Banyak hal pada pertemuan selanjutnya. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang-ulang kembali ya sesi sebelumnya yang sudah kita upload di media sosial prioritas Spring Sewu. Pada kesempatan hari ini kita lanjut ya bab selanjutnya bagaimana mitra usaha ini bisa jago jualan. Kalau sebelumnya sudah kita harus memiliki beberapa modal, ya selanjutnya juga eh, mitra usaha wajib untuk memahami produk dan calon pembeli Anda. Sebelum Anda mulai berjualan, Anda harus memahami tentang kedua hal ini, yaitu produk yang akan Anda jual dan kira-kira siapa yang akan jadi calon pembeli produk Anda. Simpelnya, sebelum Anda jualan, Anda harus benar-benar memahami segala informasi tentang produk yang Anda jual dan siapa calon pembelinya. Jika kebanyakan topik ini menjadi bahasan yang rumit, saya akan coba bahas bagian ini menjadi bahasan yang simpel dan mudah. Tahukah Anda, ini adalah fakta yang sering saya temui di lapangan bahwa ternyata kebanyakan orang berjualan tanpa memahami kedua hal ini terlebih dahulu. Ketika ia menerima produk yang akan dijual, langsung saja ia mulai jualan tanpa mendalami kedua hal penting ini. Seringkali reseller atau mitra usaha tidak mau ambil pusing tentang kedua hal ini. Ketika ada barang yang baru diluncurkan, langsung saja dijual tanpa cek dulu ini produk apa, kelebihannya apa, siapa calon pembelinya, pembelinya bisa ditemui di mana, dan lain sebagainya. Kesuksesan penjualan Anda akan ditentukan dari ketepatan Anda memahami tentang produk dan pasar dari produk Anda. Ya, ini akan kita bahas lebih simpel ya rekan-rekan sekalian. Seperti saya jelaskan sebelumnya ya, untuk mulai menjual kita harus benar-benar memahami tentang produk kita ya. Ada hal-hal yang perlu dijadikan sebuah pertanyaan sebelum kita memulai untuk start melakukan penawaran sebuah produk. Pertama ya, solusi apa yang ditawarkan dari produk yang kita jual ini ya. Selanjutnya, apa kelebihan produk ini dibanding pesaing? Selanjutnya, apakah Anda sudah benar-benar paham tentang produknya ya. Nah, ini sedikit banyak rekan-rekan sekalian masih ya. Pertanyaan ini masih menyambung dari apa yang pernah saya sampaikan pada video rekaman sebelumnya ya, atau tutorial sebelumnya ya, bahwa mengetahui produk apa yang kita jual ini akan menjadi modal penting nanti dalam kita menawarkan kepada calon konsumen kita. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan ini harus benar-benar kita basahi ya. Misalkan saja ya, solusi apa yang ditawarkan dari produk ini? Anggap kita produknya ini adalah eh, mesin cuci misalkan ya. Kan? Jadi apa sih yang ditawarkan atau solusi apa yang ditawarkan dari mesin cuci ini ya? Nah, yang jelas pasti kita akan menjawab bahwa lebih mempermudah kerja kita dalam mencuci pakaian ya. Pun eh, akan menghemat waktu dalam kita mencuci pakaian ya. Nah, ini solusi yang ditawarkan dari sebuah produk mesin cuci ya. Kemudian juga apa kelebihan produk ini dibanding pesaing? Nah, kalau kita cerita pesaing nanti rekan-rekan harus pahami bahwa mungkin nanti ya perusahaan-perusahaan sejenis seperti prioritas ini cash and credit ataupun mungkin
bisnis pembiayaan, ya pada dasarnya cenderung sama saja ya. Kalau prioritas jual mesin cuci mungkin FIF atau cash credit yang sejenis juga menjual mesin cuci. Tapi apa yang menjadi kelebihan kita di luar hal-hal secara fisik produk tersebut ya? Mungkin rekan-rekan bisa bantu jawab seperti ini ya. Kelebihan produk kita mesin cuci dibanding pesaing bahwa purna jual yang kita lakukan akan lebih dibanding perusahaan-perusahaan sejenis ya. Bagaimana bahwa prioritas ini menjamin kepuasan dari pelanggan. Apabila nanti misal terjadi komplain-komplain selama masa angsuran dan selama masa garansi berlaku, itu akan kita bantu. Ini akan sangat berbeda ketika mereka ambil langsung dengan toko, ya mereka beli barang di toko, sedangkan di toko ini paling berani memberi garansi, ya garansi toko maksimal 3 bulan. Nah, sedangkan kita selama masa angsuran dan tentu saja selama masa garansi, biasanya produk-produk elektronik itu 1 tahun, ya mereka calon konsumen kita nanti bakal diberi kemudahan bahwa ketika ada komplain, ya akan kita lihat langsung apa kondisinya. Apabila nanti komplain tersebut bisa selesai di rumah konsumen, kita bantu selesaikan di rumah konsumen. Apabila nanti tidak selesai di rumah konsumen, kita bantu bawa barangnya untuk kita benarkan di masing-masing supplier kita. Apabila produk kita sub, ya kita letak di service center sub, ya kan? Apabila mungkin Polytron, ya kita letak di service center Polytron. Pun mungkin produk-produk yang lain yaitu TCL yang kita jual, kita wadahi untuk kita antar ke service center TCL, dan tentu bukan konsumen yang mengantarnya langsung, tapi dari tim kita ya. Wah, itu kelebihan produk yang ada di prioritas ya, dalam artian bahwa nanti setelah purna jual, pelayanan saat masa kredit itu akan semaksimal mungkin dibantu ya. Nah, tapi jangan salah pengertian juga rekan-rekan sekalian ya, dalam artian gini, complete service ini yang memang sifatnya bukan karena kesalahan pemakaian konsumen misalkan ya kan. Jadi kalau misal LED TV jatuh karena tersenggol kucing ya kan, itu tidak termasuk termasuk dalam hal garansi. Ini juga sedikit dipahami ya. Kemudian juga ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri sebelum melakukan penawaran produk, yaitu apakah Anda ya selaku mitra usaha sudah benar-benar paham tentang produknya. Ya, jadi misal kita kembali lagi ke contoh mesin cuci, ya mesin cuci ini berapa kilo sih? Ya mesin cuci ini eh, butuh daya listrik berapa? Ya, apakah 100 watt atau 200 watt atau 300 watt? Ya, ini benar-benar harus detail kita pahami. Kemudian juga ya bagaimana pengoperasiannya, kita juga sedikit banyak harus kita jelaskan dengan calon konsumen kita ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini penting kita tanyakan ya kan, ya, terhadap produk-produk apa saja yang kita jual ya. Mesin cuci hanyalah sebuah contoh ya. Banyak produk yang kita tawarkan di prioritas ini. Mesin cuci, lemari es, LED TV, speaker, ya. Kalau kita cerita furniture, ada spring bed, ada kasur busa, ada sofa dan kursi, ada lemari pakaian dan lain sebagainya. Ya, sedikit banyak memang eh, 3 pertanyaan tentang produk ini pada dasarnya harus bisa sudah dijawab oleh seluruh mitra usaha ya. Tenang saja, mungkin ada beberapa hal, oh Pak saya belum mengerti Pak ya tentang produknya, saya nggak ngerti ukuran ukuran panjang kali lebarnya spring bed kita ini Pak ya, nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya sih panjangnya berapa. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan langsung di
grup WhatsApp mitra usaha prioritas Pringsewu ya. Jangan malu-malu nanti langsung bertanya ya. Sedapat mungkin akan dibantu oleh supervisor dan staf support lainnya. Selanjutnya ya kan. Nah, ini juga hal-hal yang harus dipahami oleh seorang mitra usaha. Kalau tadi pertanyaannya tentang produk, sekarang tentang pasar calon pembeli. Nah, kita harus mengetahui kira-kira siapa yang membutuhkan eh, produk yang kita jual ini. Ya, kemudian di mana kita bisa menemukan mereka. Kemudian juga di mana mereka biasanya berkumpul. Ya, ya sebenarnya untuk pasar prioritas grup, saya pikir ini, tapi tetap harus saya sampaikan. Ya, kalau ditanya kira-kira siapa yang membutuhkan produk yang Anda jual, ya, pada dasarnya seluruh orang, setiap kepala keluarga, saya pikir seluruhnya membutuhkan apa saja yang kita jual ini. Ya, karena kenapa? Nggak mungkin orang nggak butuh mesin cuci saat ini, nggak mungkin di rumah itu nggak ada kulkas. Ya, pada dasarnya sudah menjadi kebutuhan primer kalau sekarang. Kalau dahulu mungkin ya, ya mesin cuci dan kulkas itu sebuah barang mewah. Kalau sekarang ya tidak lagi. Sama seperti handphone. Misalkan. Kalau dulu handphone itu hanya segelintir orang yang punya. Kalau sekarang ya rata-rata semua orang sudah punya handphone. Nah, saya pikir ya inilah calon-calon yang membutuhkan produk yang kita jual. Ya seluruh kepala keluarga ya yang di situ ada suami, istri, anak, mungkin juga ada tambahan keluarga yang lain pasti membutuhkan seluruh produk yang kita jual ini. Karena pada dasarnya ini adalah kebutuhan yang tidak lekang oleh waktu, ya. Orang pasti sepanjang masa membutuhkan yang namanya TV, ya. Sepanjang masa orang pada dasarnya pasti membutuhkan apa yang namanya kulkas, mesin cuci, ya. Setiap kamar ya pasti membutuhkan tempat tidur. Setiap ruangan pasti membutuhkan lemari pakaian, ya. Jadi pada dasarnya siapa yang membutuhkan produk yang kita jual ya seluruh ya orang yang sudah berkeluarga ya, itu pasti membutuhkan. Ya. Kemudian di mana Anda bisa menemukan mereka? Ya, saya pikir Anda juga bisa menjawab ya dengan sistem mitra usaha saat ini. Ya, harapannya secara konsep kita bikin ya bagaimana mitra usaha ini bisa menawarkan produk-produk kepada orang pada dasarnya orang yang terdekat terlebih dahulu ya bisa di keluarga, bisa di lingkungan masyarakat sekitar karena pada dasarnya itulah tempat tercepat kita menemukan calon pembeli kita ya nggak usah jauh-jauh ya kan ya kalau di konsep tetangga ya bahwa tetangga itu adalah 40 kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Ya, itu saja sudah menjadi target pasar kita. Nah, dan sudah jelas kelihatan di depan Anda. Nah, disitulah tempat kita bisa menemukan calon pembeli kita. Di mana mereka biasanya berkumpul. Ya, saya pikir kalau di mana mereka biasanya berkumpul ya pada dasarnya saat sore hari ya di rumah mereka. Ya kan? Nah, ini dengan sistem mungkin eh, menawarkan secara door to door sebenarnya ya. Itu kalau kita cerita masih menganut sistem tradisional ya atau konvensional ya. Istilahnya kita tawarkan langsung ke rumah ya. Tapi walaupun saya bilang tadi tradisional, tapi untuk saat ini ya saya sampaikan saja masih sangat efektif ya. Kemudian juga ya salah satunya nanti ya kalau ketika kita cerita ya siapa yang membutuhkan produk yang Anda jual mungkin pertanyaannya sama seluruh orang yang notabene sudah memiliki rumah ya kan memiliki keluarga ini adalah orang yang membutuhkan produk kita
Kemudian di mana Anda bisa menemukan mereka dengan konsep media sosial sekarang? Ya, salah satunya kita bisa menemukan mereka di forum-forum grup jual beli ya. Salah satunya itu yang eh, paling populer sekarang yaitu grup Facebook ya, grup Facebook jual beli. Kemudian juga salah satunya kita bisa memanfaatkan media Facebook yang lain yaitu marketplace Facebook. Nah, disitulah juga kita bisa menemukan calon-calon pembeli kita. Ya, di mana mereka biasanya berkumpul ya itu tadi di grup jual beli tadi. Ya, karena dengan sistem yang kekinian sekarang, ya eh, tempat berkumpulnya calon-calon pembeli kita, ya walaupun tidak bertatap muka langsung, tetapi mereka bisa mengakses grup Facebook jual beli itu melalui smartphone atau gadget yang mereka miliki ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, jadi saya ulang kembali bahwa untuk kita nanti mulai menjual ya, dua hal ini harus kita sedikit banyak pahami ya, memahami produk yang kita jual, kemudian pasar atau calon pembeli dari produk yang kita jual. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Kuasai hal-hal ini, coba dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas tadi, coba dijawab satu persatu ya. Kalau tadi saya contohkan mesin cuci, mungkin bisa Anda kembangkan lebih dalam lagi ya. Apa kelebihan lemari es, apa kelebihan apa namanya LED yang kita jual atau speaker yang kita jual ya. Pahami beberapa pertanyaan tersebut ya, dikembangkan lebih banyak lagi terhadap produk-produk yang notabene banyak kita jual ya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian pada pertemuan kali ini ya, semoga bermanfaat ya kan. Ya, kalau ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas boleh ditanyakan di grup mitra usaha ya. Nanti akan dibantu ya oleh rekan-rekan SBP, rekan-rekan tim support yang lain pun pasti secara otomatis akan saya juga bantu jawab ya. Itu rekan-rekan sekalian, lebih kurang mohon maaf pada saya manapun. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.